Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian di saat ini, oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung aja nih kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Tower Reverse. Berikut ada energi dari baik ya. Kemudian ada energi dari berikutnya ada di sini. Oh ya, pokoknya aku sabar ngadepin kamu. Pokoknya aku akan mau sabar untuk menunggu kamu. Nah, itu ya. Kalau si pasangannya kamu ini tuh bisa langsung ngomong sama kamu, mari lihat ya. Omongannya dia ya kurang lebih seperti yang barusan Mari sampaikan. Gitu. Jadi memang nampaknya Mari hubungan ini tuh bisa aja ya. Hubungan yang kayak lebih akan dipengaruhi oleh dirinya kamu gitu loh. Jadi memang di saat ini tuh kamu semacam tahu ya, ada beberapa hal yang sudah tidak relevan lagi di dalam relationship-nya kalian berdua ini, gitu ya. Jadi nampaknya Mari lihat kamu membutuhkan ketegasan di sini, ya. Kamu kayak mau mengambil alih, kamu mau mengambil alih hubungan kalian ini, di mana yang bisa aja ya. Tadinya kamu kayak ngerasa kamu banyak nih ngikutin maunya dia. Kamu katakan di situ tanda petik ya, kamu mau patuh sama dia, gitu ya. Dia katakan A, maka kamu udahlah gak apa-apa A saja. Dia katakan B, ya udah kamu akhirnya milih B saja. Walaupun sesungguhnya dalam hatinya kamu sering di situ ketika dia bilang A, kamu sebenarnya maunya B. Cuman ya tadi ya, kamu kayak punya pertimbangan sehingga kamu akhirnya hanya akan ngikuti mau-maunya si ya yang bebeknya kamu ini, gitu ya. Jadi kayak kondisi dalam relationship kalian sebenarnya sudah ada di sini tuh yang Mari lihat kayak cukup lama ya, tidak lagi nyambung sama kamu, tidak lagi selaras sama kamu, gitu ya. Jadi mungkin selama ini tuh kamu kayak habis aja kamu udah kompromi gitu ya. Kompromi terus kamunya sama si yang bebek kamu. Nah, namun Mari lihat untuk di saat sekarang nampaknya kamu nggak mau kompromi lagi di sini ya. Jadi kamu itu tuh yang selama ini tuh banyak diemnya, sekarang kamu mulai bersuara, gitu ya. Kamu mulai menyampaikan kepada si pasangannya kamu, gitu. Apa-apa yang tidak relevan tadi bagi kamu, apa-apa yang tadinya sempat kamu paksakan untuk kamu iyakan, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kamu mulai lebih terbuka, Mari nampak di sini ya. Mulai lebih terbuka, mulai kamu menyampaikan dengan belak-belakan. Walaupun mungkin penyampaiannya kamu ini kamu tahu akan membuat si pasanganmu merasa sakit hati, merasa sedih, gitu ya, atau bikin dia bahkan marah, gitu ya. Tapi Mari lihat kamu seperti ya udah, ini momennya, gitu ya. Ini masa-masa supaya dia itu tuh tahu juga gitu loh, bahwa kamu punya selama ini tuh kamu sebenarnya punya pendapat yang berbeda dengan dia, gitu ya. Hanya saja kamu lebih banyak kompromi selama ini, gitu ya. Nah di sana, jadi Mari bilang akan lebih banyak ya percakapan demi percakapan antara kamu dengan si pasangannya kamu, gitu ya. Bukan hanya akan tetapi sudah, gitu lah ya. Beberapa di antara kalian tentu sudah ada di sini, gitu loh. Jadi misalnya ya, selama ini tuh kamu, ini contoh aja nih, kamu nggak seneng sebenarnya kalau dianya itu tuh lebih banyak menghabiskan waktunya dia di urusan pekerjaan misalnya ya. Selama beberapa waktu ya kamu support aja dianya, walaupun hatimu nggak seneng nih, tapi kamu support, ya udahlah kalau memang dia pilihannya menghabiskan waktu dengan bekerja ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah tapi kayak kata Mari tadi, belakangan hari ini tuh kamu kayak nggak bisa lagi, kamu udah mulai ngajak dia mikir, gitu loh.
kamu punya waktu bekerja, misalnya ini kamu omongin, kamu waktunya bekerja itu tuh mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore misalnya. Ya udah, kalau jam 5 sore sampai besok paginya, mestinya sih kamu lebih fokus untuk ke kesehatan pribadimu, ke urusan asmara kita, ke rumah tangga, ke anak-anak atau gimana. Nah, gitu ya. Kamu mulai di sana. Gitu. Nah, bahkan kamu bisa aja itu kayaknya mengultimatum si Yayang Bebeknya kamu ini. Kamu mengultimatum dia, gitu loh. Nggak bisa lagi, karena kalau kamu kayak gitu terus, maka, wah, gitu ya, kamu membabarkan konsekuensi kepada dia, gitu. Nah, jadi contoh lagi, misalnya selama ini tuh dia lebih peduli kepada keluarga asalnya dia, gitu ya. Jadi mau nih, karena baktinya dia kepada keluarga asalnya, jadi kayak kamu sebagai pasangan mesti sabar gitu ya, mesti rela untuk dinomor dua kan gitu ya, lebih mengutamakan ibu bapaknya dia misalnya. Nah saat ini tuh kamu udah nggak bisa lagi gitu. Kamu akan ngomong terus terang kepada dia. Bantu orang tua, boleh bantu orang tua, tapi tidak akhirnya mengorbankan rumah tangga kita. Nah, misalnya kayak gitu kamunya ya sama si Ayang Bebeknya kamu. Karena Mari bilang ini tuh kamu keluar energi maskulinmu ya, keluar energi tegasnya kamu ya, keluar keberaniannya kamu di situ. Mari lihat, untuk mengkondisikan keadaan, untuk dengan cara menyampaikan dengan belak-belakan, menyampaikan dengan terang benderang gitu loh. Nah, ini bisa aja bukan hanya komunikasi, tetapi kamu juga sudah mengambil sikap gitu loh. Ya, contoh misalnya gini, kamu tuh udah nggak betah nih sebenarnya tinggal di rumah mertua gitu ya. Selama ini tuh kamu udah ngobrol sama pasanganmu, ayolah kita punya rumah sendiri walaupun harus ngontrak misalnya. Tapi di situ tuh bener-bener kita membangun, menjalani rumah tangga selayaknya rumah tangga tanda petik normal gitu ya. Masa iya sih di bawah ketek mertua terus, di bawah ketek orang tua terus gitu ya. Nah, selama ini kamu ngomong gitu, tapi ya dia suruh sabarlah gitu. Nah, belakangan hari bisa aja ini tuh kamu kayak nggak lagi ngajak dia untuk mikir, tapi kamu udah langsung ngambil sikap gitu ya. Kamu kemas-kemasin barang-barangnya kamu dengan tegas bersikap, kamu cari kontrakan misalnya gitu ya. Kemudian kamu pindahkan barang-barangnya kamu gitu loh ke rumah kontrakan yang kamu pilih gitu ya. Nah di situ tuh datang kelihatan ketegasan dari sikapnya kamu gitu loh, bahwa kamu nggak mau lagi berkompromi untuk nunggu-nunggu, bersabar gitu ya, mengikuti alurnya dia gitu. Tapi kali ini tuh kamu yang sudah setia kamu kepada dirinya kamu sendiri gitu loh, maksudnya Mari ya. Jadi ya dengan cara seperti itu harapannya kamu ya dia paham maunya kamu itu tuh saat sekarang kayak gimana gitu ya. Jadi selama ini tuh pun memang ada beberapa kayaknya kamu merasa kamu dilemahkan. Kamu dilemahkan oleh dia, atau kamu mengizinkan dianya itu tuh melemahkan kamu. Nah, saat sekarang kamu mau unjuk gigi di sini. Ini tuh Mari bilang sih bukan karena kamu sedang sok-sokan ya. Kamu sedang sok-sokan mau mendominasi hubungan. Kamu bukan mau sok-sokan kayak bergaya patriarkal gitu. Kamu mau kayak sok-sokan seperti nunjukin energi feminimnya kamu. Enggak. Tapi ini tuh kayak sebuah kebenaran yang harus kamu ungkapkan gitu loh. Yang harus kamu perlihatkan kepada si Yayang Bebeknya kamu ini. Gitu ya. Kamu nggak bisa kamu nggak bisa berada di bawah pengkondisiannya dia yang jelas-jelas sebenarnya bikin kamu resah gitu ya. Nggak bisa kamu hanya ngikutin main dari si Yayang Bebeknya kamu ini, nggak bisa. Nah contoh lagi gini, misalnya selama ini tuh dia ngebebanin kamu gitu loh. Awalnya kamu udahlah aku bantu dia meringankan bebannya, tapi kok lama-lama beberapa di antara kalian kayak ngerasa loh kok jadi lelah sendiri kamu gitu ya. Kok jadi sepertinya salah gitu loh. Kamu datang hadir sebagai tanda petik penyelamat bagi hidupnya dia. Gitu ya. Jadi di sini tuh kamu udah mulai tegas gitu. Nah contoh misalnya gini ya, ini contoh lagi nih.
selama ini tuh kamu nge-backup dia di urusan misalnya nih bayar kontrakannya, kos-kosannya dia ya. Kamu tolong-tolong dia di urusan pembayaran kredit mobilnya dia, misal motornya dia gitu. Kamu kayak ya besarlah kontribusinya kamu. Tapi kamu bisa menganggap bahwa loh, ini kok jadi seperti jebakan Batman gitu ya. Kamu kok sepertinya jadi terbebani gitu loh. Padahal mungkin relationship-nya kalian ya masih pacaran aja pun gitu ya. Nah, dan yang ianya beberapa di antara kalian nganggep dia ngelunjak gitu. Dia ngelunjak. Nah, jadi kamu kayak nggak bisa ngebiarin sikap berlebihannya dia itu tuh membuat kamu justru semacam terbelenggu gitu loh. Ya, semacam kayak harus bertanggung jawab, jadinya tanggung jawab hidupnya kamu itu tuh ekstra banyaknya gitu ya. Nah, ya kamu di sini tuh nggak mau. Jadi mari bilang kamu sebenarnya melihat ada yang nggak benar, ada yang nggak pantas, gitu ya. Dan kamu nggak bisa lagi tutup mata, ya, membiarkan yang nggak benar atau yang nggak pantas itu tuh berlangsung terus dalam hubungan kalian, nggak bisa. Gitu. Makanya di belakangan hari ini ataupun dalam waktu dekat, sikap tegasnya kamu ini tuh nggak bisa lagi tidak kamu lakukan gitu loh. Nah di sana ya, dan kamu mari lihat nih siap misalnya ya, kalau dia kemudian keberatan dengan pilihannya kamu, dengan caranya kamu, stylenya kamu, mari lihat bisa aja di sini tuh kamu sebenarnya sudah kayak nggak ada rasa takut lagi gitu ya. Kalau dulu mungkin kamu mau berkompromi karena kamu takut gitu. Nanti kalau misalnya kamu ngomong jujur, kamu ngomong sesuai dengan maunya kamu, yang adanya kalian ribut misal, yang adanya kalian berkemungkinan untuk berpisah misal. Nah, tapi untuk di saat ini, kamu nggak ada lagi tuh, ya. Jadi sekiranya ya, misalnya dengan keterus terangannya kamu, perpisahan itu tuh terjadi, mari lihat di sini tuh kamu kayak udahlah siap aja gitu. Karena energi kemelekatannya kamu kepada seseorang ini, kalaupun sempat ada, tapi di sini tuh makin lama sudah semakin berkurang. Mari lihat, gitu ya, kekuatan dari kekuatan dari kemelekatannya kamu kepada dia itu tuh sudah semakin berkurang ya. Kalau mari lihat di sini. Gitu loh. Jadi setidaknya kayak secara garis besar ya, kamu siap dengan konsekuensi, dengan menjadi apa adanya kamu ini, gitu ya, dengan penyampaian kebenaran menurut sudut pandangnya kamu ini. Malah kamu udah sangat siap menerima konsekuensinya gitu. Dan beberapa memang ada rasa-rasanya kalian pede gitu loh. Ya, kalau kalian yang mengambil alih sebagai leader gitu ya, tanda petik ya, dalam relationship kalian, kamu ada rasa percaya diri bahwa mau nggak mau orang ini tuh akan ngikutin kamu, gitu loh. Mau nggak mau, ya, dia harus patuh sama kamu, dia harus manut sama kamu. Apalagi di sini, apapun yang nanti menjadi kebenaran menurut kamu, mari lihat, kamu ada rasa percaya diri bahwa ini tuh bukan hanya benar menurut kamu, tapi juga akan benar kalau untuk dia ikuti, gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ini kebenaran absolut gitu, ya, yang tidak bisa dia bantah-bantah lagi. Nah di sana ya, yang dimana juga kebenaran itu akan menyelamatkan dia, akan berdampak baik juga untuk dirinya, gitu ya. Makanya kamu nggak takut untuk belak-belakan, gitu. Jadi ibaratnya kayak bukan ini motif untuk kepuasan egonya kamu semata, gitu ya. Hanya untuk keuntungannya kamu, gitu ya, bukan. Tapi di sini tuh ada pertimbangan kedua belah pihak. Jadi kamu yakin aja kalau kamu tegas ke dia, kalau kamu belak-belakan ke dia, gitu ya, cepat atau lambat dia pasti akan ngikutin mainnya kamu. Nah seperti itu. Memang kalau melihat gini, kalau untuk cerita berpisah ya, itu tuh tidak ada dalam relationship kalian ini, tidak ada. Hanya paling-paling ancaman-ancaman ya, biasa ya, kalau orang berantem ya, mau aja tuh kan yang bilang, udahlah kita pisah aja, udahlah kamu cari aja yang lain gitu. Bisa aja, tapi itu tuh mari bilang sih hanya kayak di bibir aja ya. Kalau dalam tindakan nyata ya ndak ada gitu. Ya. Jadi memang di sini tuh mari lihat kalian sedang mencari cara ini.
kalian sedang menyatukan pendapat kedua belah pihak, kalian sedang mengajak untuk berkolaborasi kedua belah pihak, gitu ya, kamu dan dia, ya, untuk lebih untuk lebih untuk bikin hubungan itu tuh kayak lebih bener, kayak gitu lah, ya. Kalian sedang mencari kesepakatannya di sini, ya, kesepakatan enak sama enaknya kayak gimana, gitu loh, ya. Atau mencari kesepakatan ngomong satu suara, ya tadi tentang kebenaran absolut, gitu ya. Karena selama ini tuh kebenarannya belum absolut. Walaupun kamu iya, kamu ngikut-ngikut aja, tapi di situ tuh ternyata hanya bentuk komprominya kamu, gitu loh. Nah sekarang baru kamu tunjukin ke dia, aku nggak bisa kompromi lagi. Menurut aku tuh pantasnya seperti ini, mestinya seperti itu, gitu, ya. Jadi ini tuh untuk memang kebaikan bersama. Dan mari lihat ketegasannya kamu ini, memang banyak sedikitnya itu tuh nanti dirimangi tuh sama dia, dipertimbangkan itu sama dia. Iya, kalian bisa aja kayak adu mulut gitu ya, kayak terjadi argumennya gitu. Enggak lah, kamu kok kayak gitu sih. Nah, nanti dia bisa berbantah-bantah dengan kamu. Namun bantah-bantahannya dia itu tuh mari lihat hanya sebentar aja. Kemudian dia nanti akan sadar juga sih, iya bener ya. Iya ada juga sih benernya Virgo-nya ngomong gitu ya. Nah di sana, ya udah aku ikut Virgo-nya aja gitu. Jadi mari bilang sih hubungan kalian ini tuh kayak hubungan yang lumayan sehat ya. Bukan lumayan sehat lagi ya, sangat sehat bahkan kalau mari lihat. Karena apa? Karena kemudian kesepakatan menjadi cara gitu. Salah satu cara yang berlaku dalam relationship ini. Gitu loh. Sepakat terus ya. Mau dia rembuknya itu loh. Mau dia diskusi untuk nyari solusi gitu lah. Nah, jadi ada keberanian untuk terbuka. Yang kacaunya itu tuh kan dalam sebuah hubungan itu tuh sudah ada dirasa yang tidak enak, sudah ada dirasa yang salah, tapi nggak berani terusan terbuka gitu, disimpan, dipendem gitu, ya. Tapi disimpan dan dipendem itu ternyata hanyalah menjadi bom waktu untuk kemudian semakin mengacaukan sebuah relationship. Ada tuh kan orang yang kayak udah ketemu sama masalah, tapi dia nggak berani. Akhirnya misalnya dengan masalah itu merasa tertekan, mencari pelarian di luar sana, gitu. Ya adanya masalah yang sudah ada saat sekarang masih tetap ada, nggak tahu-taunya nambah lagi masalah dari luar sana, gitu ya. Jadi cerita relationshipnya makin rumit gitu loh. Nah, namun yang ianya dalam relationshipnya kamu sama si pasanganmu, mari lihat di situ tuh ya nggak ada ya istilahnya kayak tunggu meledak ya, bom waktu menghancurkan relationship ya, gitu. Lah buktinya ini sekarang kamu tuh sudah berani kamu tuh udah bersikap tegas belak-belakan, gitu loh, ya. Nah di sana, inilah hubungan yang sehat gitu. Bisa ngomong, mau diomongin, mau mempertimbangkan gitu ya. Nah, ini hubungan yang baik ini. Terutama kalau kalian di rumah tangga ya. Kalau kalian di rumah tangga, kalau dengan prinsip kayak gini membangun rumah tangga, menjalani rumah tangga, ini tuh bakalan bisa awet, bakalan bisa langgeng gitu loh. Karena pada akhirnya di sini tuh suami istri terlihat seperti partner. Gitu, ya. Ini bukan ajas kekuasaan dominasi. Gitu ya. Tapi saling bersepakat, saling ajak mengajak, kira-kiranya begitu, ya di sana. Jadi memang ada sempat isu ya, ada problem dalam hubungan, bahkan bisa aja menghadapi problem itu tuh agak-agaknya ya tadi ribut gitu ya, ributnya ya lumayan juga ini. Mari nampak ya hebohnya itu tuh agaknya lumayan, tapi nanti kelihatan semangat ingin bersama, ya. Nah, jadi sehingga sekacau apapun sudah sempat terlanjur terjadi argumentasi, keributan di dalam hubungan kalian ini,
Nah, tapi ini segera akan terlampaui ya. Segera akan stabil kembali relationship-nya kalian. Yang tadinya panas, kemudian diusahakan untuk menjadi adem gitu loh. Nah di sana ya. Ya namanya sebuah hubungan ya, apalagi kalau hubungannya sudah cukup lama kan. Jadi biasa di situ ada yang satu bilang A, yang satu pengennya B, kemudian agak-agak heboh dulu ya. Agak-agak heboh dulu yang mana ini dipilih AK atau BK gitu. Sebelum tahu bahwa pilihan C itu tuh adalah pilihan yang adil untuk kedua belah pihak kan gitu ya. Nah, biasa aja kalau melihat gitu ya. Jadi agak-agak goyang-goyang relationship kalian, namun lambat laun dalam waktu dekat ini tuh kembali menjadi tenang lagi hubungannya. Nah, seperti itu ya. Apa yang menjadi pendapatmu diterima oleh dia, apa yang menjadi pendapatnya dia sadari ya. Benar salah, tepat tidaknya gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada siapa ini pembacaannya disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik. Langsung ya kita mulai dari inisial B, ada buku, L ada lagu, P ada pena, G ada gula, D ada 2, T 3, O orang, E ada 6, V vanila, J ada Jumat, N ada nanas, I ada istana. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Sagittarius, berikut Leo, hadir energi Gemini dan Libra menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik, itu aja dulu ya Virgo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.